Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا معاشر الإخوان وأخواتي في الدين عزكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, yakni pendalaman agama. Fa ya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Bahasan kita pada malam ini yakni tentang qiyamul lail. Qiyam itu diambil dari kalimat qama yaqumu qiyaman. Maknanya apa? Berdiri, berdiri tegak. Ya, ini. Jadi kalimat salat di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah, perintah-perintahnya menggunakan kalimat qiyam. Wa aqimus sholah. Ini aqama yuqimu iqamatan, menegakkan. Ya, wazannya af'ala yuf'ilu if'alan, ya. Itu. Jadi menegakkan. Ya, kenapa tidak melaksanakan saja? Ya, jadi pakai kalimat menegakkan. Karena ini harus disempurnakan dengan syarat dan rukunnya. Ya, wudhunya harus sempurna. Ya, kalau tidak sempurna pula sholatnya, itu demikian. Jadi keseluruhan yang berkenaan, yakni muta'alliq bis sholah, yakni yang berkenaan dengan sholat ini harus sempurna, ditegakkan. Ya, aqama yuqimu iqamatan, yakni qiyam. Ini disandarkan, diidofatkan kepada kalimat lail. Lail malam, ya, setelah isya sampai subuh. Qiyamul lail, jadi berdiri untuk melaksanakan sholat, yakni di malam hari, qiyamul lail, ya. Maka para ulama menyebut juga wa yutlaqu alaihi at-tahajjud, ya. Ini jadi dimaknakan secara mutlak itu termasuk tahajud, ya, itu demikian. Jadi wa huwa indal jumhuril fuqaha salatut tatawwu fil lail ba'dan naum. Fi ayyi lailatin minal layalil 'am. Yakni
tahajud ini menurut jumhur ulama sholat sunnah di malam hari setelah tidur. Ya, kalau ndak tidur habis apa isya kemudian sampai pagi sholat lail. Ya, itu demikian. Ini. Jadi termasuk di dalamnya apa? Kalau Ramadan sholat tarawih. Itu demikian. Ya. Ini. Kemudian adapun fadilahnya, keutamaannya dan targhib, yakni dorongan anjuran dari Al-Quran dan Sunnah, yakni tentang sholat lail ini banyak di dalam Al-Quran dan dari sabdanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inna sholata tatu fi jawfil lail wa tahta junhi dhalamihi fadlan kabiran. Sesungguhnya sholat tatawu, sholat sunnah di malam hari, yakni di bawah gelapnya malam, ya, ini itu ada fadilah yang sangat besar, ajran aziman dan pahala yang sangat besar, ya, la yustata'u khasruh, tidak bisa, yakni apa ya, jadi menghitungnya, membatasinya itu tidak bisa, jadi sangat-sangat besar. Ya, sehingga Rasul tidak pernah tinggalkan, sahabat tidak pernah tinggalkan, para ulama-ulama salaf tidak pernah tinggalkan. Ya, sampai-sampai sahabat Abu Bakar ditanya, mata tutir ya Abu Bakrin, kapan kamu witir ya wahai Abu Bakar? Yani utiru qabla an anam, saya witir sebelum tidur. Khawatir nanti kalau kebablasan. Jadi sudah dapat dari bagian sholat malam witir. Iya, itu demikian. Wa anta Umar mata tutir, kamu Umar wahai Umar kapan kamu berwitir? Ba'da'an anam, jadi setelah tidur nanti. Karena sahabat Umar ini sudah yakni yakin betul, jadi apa optimis betul bisa bangun malam, ya, karena saking istiqomahnya, itu demikian, tidak mau meninggalkannya, ya. Ini sehingga walaupun tidak ada yang bangunkan, seperti bangun sendiri, walaupun capek apapun juga tetap bisa bangun. Ini sahabat Umar, ya. Kalau sahabat Abu Bakar hati-hati, nanti siapa tahu orang kecapean, ya, amblas, ya. Jadi sebelum apa tidur beliau sholat witir dahulu, itu demikian, ya. Ini Faya syiarus solihin, sholat malam ini siarnya orang-orang soleh. Satu tanda bahwasanya dia itu orang-orang soleh, ya. Wa ahammu khasaisil muttaqin, dan yakni kekhususan yang paling penting dari orang-orang yang bertakwa itu sholat malam, ya. Ini wali jalali qadri fadlih, ya, karena sangat agungnya fadilahnya. Yani waqad khataballahu ta'ala nabiyyu Muhammadan bi ayatasadda li hadzal syarf al-'azim wa fadlul kabir liyudhaffir maqam al-mahmud, ya. Jadi mempunyai keagungan fadilahnya. Allah berfirman, Allah yakni berfirman berkata, yakni kepada nabinya Muhammad, yakni untuk apa? Untuk melaksanakan sholat malam, ya, untuk mendapatkan maqam mahmudah, fadilah yang sangat besar, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi. Maka di pertengahan malam, minnya ini litab'id sebagian, ya, dan di sebagian malam fatahajjad bihi, maka bertahajudlah, ya. Di sini menunjukkan apa? Tahajud ini tengah malam, jam 12. Sehingga para ulama dengan dalil ini mengatakan kalau tahajudnya jam 12 berarti apa? Itu akhir daripada sholat isya. Itu demikian. Jadi setengah malam, ya, itu demikian. Ini akhir sholat isya itu ya jam 12 malam. Ini sebagian pendapat para ulama dengan dalil ini, ya. Nafilatan lak, ya. Sholat malam, sholat tahajud itu sebagai tambahan,
sebagai ibadah nafilah, yakni sebagai fadilah untuk engkau wahai Muhammad. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi semoga Allah Ta'ala yakni angkat engkau di maqaman mahmudah. Jadi Allah bangkitkan engkau nanti, yakni apa? Rabbmu membangkitkan engkau maqaman mahmudah, di tempat yang terpuji. Jadi dengan sholat malam tersebut, ya ada demikian. Rasulullah tidak pernah tinggalkan itu sholat malam, apapun kondisinya, ya ada demikian. Jadi kalau beliau tidak sholat malam karena peperangan, karena musafir, beliau sholat witir, ya ada demikian. Ini. Kemudian waqad tadhafarat nususul kitab was sunnah fi taqriri fadilati qiyamil lail wa targhibi fihi wa ilaika tarfan min hadhihi nusus fala'ala raghiban fil tilkal haya al mubaraka an tatawaqqa nafsahu ila ta'annum ila tana'umi biha fayulzimu nafsahu bi qiyamil lail walau juz'un yasirun minhu, ya. Jadi dan sungguh banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah di dalam takrirnya, yakni menetapkan akan keutamaan sholat malam. Jadi akan anjuran untuk sholat malam, ya. Itu jadi kita ambil dari ujungnya dalil saja agar apa? Itu sebagai targhib bagi kita untuk menuju kehidupan yang penuh dibarokahi, ya ada demikian. Jadi melazimkan dirinya untuk melaksanakan qiyamul lail walaupun dengan bagian yang sedikit dari qiyamul lail itu, ada demikian, ya. Ini Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-113, ya, laisu sawa, ya, min ahlil kitabi ummatun qaimatun yatsluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Tidak sama, ya, tidaklah mereka itu sama. Dari kalangan ahli kitab ini ada satu kelompok umat yang senantiasa menegakkan, yakni sholat malam, ya, membaca ayat-ayat Allah di tengah malam dalam keadaan mereka itu sujud. Ini orang-orang apa? Orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Itu demikian, ya. Ini. Kemudian di dalam surah Al-Furqan ayat 63-64 Allah Ta'ala berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salamah. Ya. Mereka para hamba-hamba Allah, orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan ringan. Apabila orang-orang jahil yakni berkata kepada mereka, mereka jawab salamah. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan di malam harinya mereka itu sujud dan berdiri, yakni apa? Untuk Tuhan mereka. Maka di dalam ayat ini di antaranya sifat-sifat ibadur rahman, yakni mereka hamba-hamba Allah yang tunduk, yang taat, yang patuh kepada Allah, itu menegakkan sholat malam, ya. Jadi sujada wa qiyama, sujud dan berdiri, ya, li rabbihim, kepada Rabb mereka, ya. Ini jadi di malam hari mereka melaksanakan sholat malam, ya. Ini. Kemudian di dalam surat Muzammil ayat yang ke-1 sampai ke-4, ya ayyuhal muzammil, ya wahai orang-orang yang berselimut, kumil lail illa qalilah, yakni berdirilah di malam hari, yakni kecuali sedikit, ya.
Jadi berdirilah sedikit di malam hari, ya, nisfahu separuhnya, awin kusminhu qalila atau kurang dari separuhnya, ya, auzid alaihi atau tambahkan atasnya, warattilil qur'ana tartila dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan baginda Rasul yakni untuk sholat malam karena khitabnya ini mufrad tunggal, ya, ada demikian. Tapi ini untuk umatnya karena al ibratu bi umumil lafdin wala bi khususi sababin. Mengambil pelajaran dalam Al-Qur'an itu yakni keumuman lafaz bukan karena sebab turunnya, ada demikian. Ya, ini. Kemudian di dalam surah Al-Insan ayat 25 dan 26, ya. Wadhkurisma rabbika bukrata wa asilah. Dan ingatlah, sebutlah nama Rabbmu di pagi hari dan di sore hari. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawilah. Ya, dan di pertengahan malam maka bersujudlah engkau kepadanya kepada Allah, wasabbihu dan bertasbihlah kalian kepadanya kepada Allah lailan tawilah di malam yang panjang. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan baginda Rasulullah termasuk kita umatnya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala waktu pagi dan waktu sore, dan di tengah malam Allah Ta'ala perintahkan untuk bersujud untuk sholat malam, fasjud lahu, ya, wasabbihu, dan disuruh bertasbih yakni berzikir mengingat Allah lailan tawilah yakni di malam yang panjang. Ada demikian. Kemudian di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9 Allah Ta'ala berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'imah yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Ya, apakah sama? Ini Allah Subhanahu wa taala yakni apa? Bertanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam bentuk pertanyaan, apakah sama? Ya. Orang yang bangun di tengah malam sujud berdiri dan mereka takut akan akhirat, takut akan neraka. Wa yarju rahmat rabbi, dan mengharap rahmat Allah, surga Allah. Ya, itu. Apakah sama? Kemudian dikuatkan, kul, katakan wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu? Tentu jawabnya apa? Tidak sama. Ya, ini istifham ingkari, pertanyaan jawabannya pasti pengingkaran, tidak sama. Ya, itu demikian, tidak sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Orang yang bangun sholat malam dengan yang tidur ngorok tidak sama. Ya, beda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu demikian. Kemudian di dalam surah Az-Zariyat Allah Ta'ala berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, ya, wa bil ashari hum yastaghfirun. Ya, jadi
Di malam hari sedikit sekali mereka apa? Meletakkan lambungnya di tempat tidur mereka. Maknanya sedikit sekali mereka tidur. Ya, ini Rasul dan sahabat. Mereka berdiri untuk sholat malam. Mereka berdiri untuk apa? Untuk memohon ampunan kepada Rabb-nya. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur menjelang subuh mereka memohon ampun kepada Rabb-nya. Ya, ada demikian. Kemudian di dalam surah Sajadah Allah Ta'ala berfirman, yakni menjelaskan orang-orang yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung mereka ini jauh dari tempat tidur mereka. Jadi jarang sekali tidur. Yad'una rabbahum, atau tidurnya yakni apa? Sedikit. Mereka memohon kepada Rabb mereka khaufan wa tama'ah, dengan rasa takut dan rasa mengharap. Ya, ini. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian harta mereka menginfakkan. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan akan fadilah, keutamaan daripada sholat malam, ya. Dan itu adalah ciri-ciri khusus orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, ya. Ada demikian. Dan pahalanya tidak terhitung, ya, sangat banyak sekali, tidak ada batasan. Ya, jadi pahala orang-orang yang melaksanakan sholat malam. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai salati afdal ba'dal maktubah. Salat apa yang lebih utama setelah salat 5 waktu? Salat maktubah ini diwajibkan, ya, dalam segala kondisi apapun juga. Ya, kalau tidak bisa berdiri ya duduk, tidak bisa duduk ya dengan tidur. Ini maktubah, tidak bisa ditinggalkan, ya, kecuali kematian. Ya, kalau sudah meninggal, itu demikian. Ya, sakit, ya, selama masih bisa berisyarat, yakni tetap diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Kemudian yakni sahabat Abu Hurairah tanya kepada Rasulullah, sholat apa yang lebih utama setelah sholat 5 waktu, sholat maktubah? Maka Rasul menjawab, as-sholatu fi jawfil lail, sholat yakni di tengah malam, jawfil lail, di tengah malam. Kemudian tanya lagi, fa ayyi siyam afdal ba'da Ramadan, ya, yakni siam apa yang lebih utama setelah Ramadan? Ya, maka Rasul menjawab, ai syahrul Muharram. Ya, ada demikian. Kemudian hadis yang kedua dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan berilah, ya, atau kasihlah oleh kalian makan orang-orang yang butuh makan, yakni orang-orang fakir miskin. Wasilul arham, dan rapatkan, hubungi tali silaturahmi. Tali yakni apa? Rahim.
ya, paman, pakde, bule, kakek, nenek, dari ibu maupun dari bapak, ini disuruh merapatkan, ya, suruh menyambung. Ini wasilul arham. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah di malam hari sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau pasti masuk surga dengan selamat. Itu demikian. Jadi ini masuk, yakni ciri-ciri tanda-tanda orang mukmin. Ya, dan termasuk juga ciri-ciri tanda-tanda ahli surga. Ya, itu demikian. Kemudian dari Abu Malik Al-Asy'ari, ya, dari Nabi SAW bersabda, innal fil jannati hurufan yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. A'adallahu liman at'ama at'am wa afsas salam wa shalla bil lail wan nasu niyam. Sesungguhnya di surga ada kamar-kamar yang dilihat luarnya, ya, ini dari dalamnya dan dalamnya dari luarnya. Jadi maknanya tembus. Jadi luar dalam ini kelihatan, ya, ada demikian. Yang ini dipersiapkan oleh Allah liman at'amat ta'am, orang yang suka ngasih makan, orang-orang yang butuh makan, orang-orang yang tidak makan. Wa afsus salam, suka menebarkan salam, ya, suka mendoakan orang lain, ya, ini. Jadi suka apa, afsus salam ini untuk menambah rasa kasih sayang, merapatkan hubungan sesama muslim. Ya, ini makna afsus salam. Ya, mendoakan saudaranya sesama muslim. Wa sholli bil laili wan nasu niyam, dan sholat di malam hari sedangkan orang-orang dalam keadaan tidur. Ya, ini keutamaan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni beritahukan kepada umatnya agar umatnya berlomba-lomba untuk melaksanakan sholat malam dan menjaga sholat malam, jangan sampai lepas sholat malam walaupun witir. Ya, ada demikian. Kemudian dari Amru bin Abasah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aqrabu ma yakunu rabb minal abdi fi jawfil lail akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkurullah fi tilka sa'ah. Yani sedekat-dekatnya antara hamba, antara Rabb dengan hambanya, ya, itu ada di tengah malam. Kalau kita ingin dekat kepada Allah, ya, maka kita harus apa? Sering sholat malam, ya, sering bangun malam, yakni sholat, baca Al-Quran, zikir di malam hari, ya. Ini fa inistata'ta an takuna mimma yadhkurullah fi tilka sa'ah, ya, fakun, maka jika engkau mampu pada waktu itu termasuk orang yang senantiasa berzikir kepada Allah di waktu itu, fakun, maka ya jadilah seperti itu. Lakukanlah, maknanya kun, jadilah, lakukanlah. Ya, kalau ingin yakni dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian. Ini. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang laki-laki, qama minal laili fa shallah, dia bangun di tengah malam kemudian salat, wa ayqadam ra'atahu, dan dia bangunkan istrinya, yakni untuk salat. Fa in abad nadaha fi wajhihal ma,
Kalau dia enggan tidak mau bangun maka dipercii ya wajahnya dengan air. Jadi Allah merahmati orang laki-laki yang bangun malam untuk sholat malam. Dia membangunkan istrinya. Kalau istrinya enggan tidak mau nadhah, maka dia percii. Ya itu. Berani enggak kira-kira? Ya ada gitu. Jadi ketika merci'i ya kalau enggak ditampil dijejek. Karung kesel lah. Apalagi istrinya kerja. Ya kalau istri kerja itu wah sudah. Jangankan sholat malam. Ya kumpul bojo aja kadang-kadang enggak gelem. Loh iya itu. Jadi nafsunya memuncak itu kalau di kantor. Akhirnya banyak perselingkuhan sebabnya kerja. Iya, nek wis sing lanang kesel sing wedok kesel wis turu tok jret. Mari ngono. Ketika nafsu memuncak itu kalau di tempat itu. Itu. Sehingga banyak perselingkuhan, banyak perceraian. Ya, itu demikian. Ya. Dan kalau istri kerja itu ada power untuk berani kepada suami. Gak kon ngone aku ya iso ngadeg dhewe lho Mas. Masih sampean pegat gak apa-apa. Mangkane kula rumiyin kemanten anyar bojo ketok bayaran luwih gedhe wis lereno ae Dik. Pung-pung do rung mangan sambel iwak kerupuk wis ndak masalah. Sing penting aku sing ngingoni. Ya, oma gak duwe kontrak kos ndak masalah. Sing penting semua saya. Itu gitu. Ya, ini. Ya, ini kalau dipercii beri ini ya. Wa rahimallah imra'atan qamat. Allah juga merahmati seorang istri yang bangun malam hari, fa shollat, dia sholat malam, wa aiqadat zaujaha, dia bangunkan suaminya. Mas ya tangi Mas itu. Kok ini gak ngerti kesel adik. Ya awak dewe ngelembur jam 10 ket mulai kok ngentangi ki opo kan. Nah itu seharusnya bisa apa? Ndak tangi yo dilu salat witir mari ngono turu. Nah, kan begitu ya. Nah, itu salat witir ae dhisik turu. Nah, itu begitu. Jadi dibangunkan ini. Ya, lah kalau umpamanya ndak mau, ya, yang penting sudah dibangunkan, dilaksanakan. Ya, lain sama istri. Kalau istri ndak mau nanti suaminya soro. Ya tapi kalau suaminya ndak mau itu tanggung jawab sendiri. Yang penting sudah dibangunkan, nanti di akhirat ndak kena. Lah itu begitu. Ya tapi kalau suami ndak kena itu. Ya ada demikian. Di dalam lafaz yang lain tadi hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad di dalam Sahihul Jami'. Ya. Itu dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Nasai di dalam Al-Kubra, juga Ibnu Majah ya, idza qama wa shallaya raq'atain kutiba minaz zakirin Allah katsiran wa zakirat ya. Apabila suami bangunkan istri, istri membangunkan suami, dua-duanya bangun kemudian sholat 2 rakaat. Ya, ini. Maka dicatat untuk keduanya ini termasuk kelompok, dikelompokkan oleh Allah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, yakni dengan banyak. Ya, itu. Kalau dua-duanya bangun, termasuk orang yang senantiasa zikir kepada Allah. Ya, dua-duanya dicatat ini, baik yang laki maupun yang perempuan, suami ataupun istrinya. Ya, itu demikian.
Kemudian dari Abi Dzarrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, ya dari sahabat Abu Dzar, Nabi SAW bersabda, salasatun yuhibbuhumullah, 3 orang yang Allah cintai mereka. Ya. Hadisnya ini panjang, di antaranya disebutkan ya, yakni warajulun safara ma'al qaum, ada seseorang laki-laki yang melakukan safar, perjalanan jauh dengan sekelompok orang. Fartahalu, ya mereka berangkat, hatta idza kana min akhiril lail waqa'a alimul kira awin nu'as fanazalu, sampai melakukan perjalanan di malam hari sehingga mereka sudah capek ngantuk, ya fanazalu, maka mereka berhenti turun. Fadharabu ru'usahum thumma qama fatatahhara wa shalla raghbatan lillahi azza wa jalla wa raghbatan lillahi azza wa jalla wa raghbatan fimma indahu. Dia turun, ya kepalanya ini dipukul karena ngantuk. Maknanya apa? Supaya ndak ngantuk, ndak gini. Jadi matanya itu demikian. Supaya ndak apa? Ndak ngantuk. Kemudian dia bersuci, sholat karena apa? Karena ingin dekat kepada Allah. Ya, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ingin apa yang ada di sisi Allah, yakni pahala, ampunannya. Lalu itu demikian. Ini orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian. Kenapa Rasul tidak meninggalkan sholat malam? Ya, walaupun beliau safar, walaupun beliau perang, itu sholat witir. Ya, bagian dari sholat malam itu dikerjakan. Ya, itu demikian. Kemudian ini dari sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan At-Tiyalisi dan At-Tabrani di dalam Al-Kabir dan Imam Baihaqi, ya. Ada demikian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum, ya, wa qurbatun ilallah wa minhatun anil ism wa takfirus lisayyiat, ya. Jadi wajib bagi kalian untuk sholat malam. Jadi alaikum ini maknanya bisa wajib, yakni bisa tetapilah, rutinilah, ya. Ini jadi rutinilah, yakni qiyamul lail. Karena itu adalah yakni kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, umat-umatnya nabi-nabi dahulu, itu demikian. Dan itu pendekatan diri kepada Allah, ya, itu. Dan itu sebagai apa? Sebagai rem bagi dosa, perbuatan maksiat, wa takfiru lisayyiat, dan penghapus daripada dosa, itu demikian. Ya, ini orang yang yakni apa? Kuat sholat malamnya, remnya itu rem yang apa? Pakem. Nah, itu gitu. Kalau ada maksiat, cit langsung. Nah, jadi bukan setengah kartu titik-titik, itu pun enggak. Karena apa? Sholat malamnya itu, nah, itu begitu. Jadi remnya itu pakem. Kalau ada maksiat, seret, cit langsung berhenti. Ya, bukan gak makan terus nabrak maksiat. Enggak, ya, itu demikian. Jadi apa? Itu sebagai tali kekang, kendali, ya, lijam, ya, itu demikian.
Kemudian ada satu riwayat dari Ibnu Umar, dia mimpi dengan satu mimpi. Maka dikisahkannya kepada Hafsah, yakni saudara perempuannya, yakni istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Hafsah diceritakan kepada Rasulullah. Maka Rasul mengatakan ni'mar rajul Abdullah. Iya, senikmat-nikmat sebaik-baik laki-laki itu adalah Abdullah. Lau kana yusalli minal lail. Ya, ini jikalau adalah dia itu sholat malam, itu orang yang paling baik. Ya, ini. Jadi karena dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada demikian. Inna Abdullah rajulun saleh. Sesungguhnya Abdullah itu laki-laki yang saleh. Lau kana yaksurus shalah yuksirus shalah minal lail. Yakni Abdullah itu orang yang betul-betul saleh. Jikalau dia itu memperbanyak sholat malam. Ada demikian. Ya, ini. Maka yakni Salim berkata, wa kana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal lail illa qalilah. Setelah itu, setelah diceritai itu bahwasannya mimpinya dia itu maknanya begitu, kalau sholat malam ya Abdullah itu di hadapan Allah termasuk orang yang saleh. Ya, maka sehingga setelah itu, setelah diceritai itu, Abdullah jarang sekali tidur malam. Ya, tidur malam cuma sedikit, ya langsung bangun sholat malam sampai pagi. Tidurnya cuma sedikit, berapa jam kemudian sholat malam. Itu demikian. Ya, ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ada demikian. Kemudian waktu qiyamil lail, yakni waktu bangun malam. Ya, sholatul lail tajuzu fi awalil lail wa wastiha wa akhiriha. Jadi para ulama mengatakan sholat malam, jadi waktu malam itu mulai awal malam, pertengahan malam atau akhir malam. Ya, ini semuanya diperbolehkan. Ya, ini, dan semua itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada demikian. Dari Anas bin Malik berkata, ma kunna nasya an-nara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil lail musallian illa ra'aina, wala nasya an-nara hunaiman illa ra'aina. Ya, jadi sesuatu yang kita kehendaki, yang kami kehendaki, katanya sahabat Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ini melayani Rasul, berkhidmat kepada Rasul, sehingga itu kami melihat Rasul sholat malam. Ya, ini tidaklah kami menghendaki untuk melihat, melainkan apa? Kami lihat dia sholat malam. Ya, dan tidaklah kami menghendaki untuk melihat beliau itu tidur, melainkan apa? Kami lihat beliau itu tidur. Jadi maknanya apa? Sahabat Anas bin Malik ini, jadi kalau ingin tahu sholatnya malam, dia bisa lihat kapan saja, bisa lihat awal, pertengahan dan akhir. Ya, itu demikian. Ini berkata Al-Hafidh di dalam yakni kitabnya Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Ini karena hadis yang di atas dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nasai, ya. Itu demikian. Jadi di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan, inna sholata wa naumau kana yakhtalifu bil lail wala yatarattab waqtan muayyanan bal bihasbi ma tayassaru laul qiyam. Dengan dalil yang
dikatakan oleh sahabat Anas tersebut, Al-Hafidh berkomentar, sesungguhnya sholatnya Nabi dan tidurnya Nabi itu tidak satu waktu menetapi waktu tertentu, enggak. Ya, itu demikian. Bal bihasbi ma tayassara lahul qiyam. Akan tetapi sesuai dengan kemudahan yang Rasul lakukan. Kalau Rasul mudah bangun itu awal malam beliau lakukan. Kalau beliau itu mudah melakukan pertengahan malam jam 12 beliau lakukan. Kalau beliau itu mudah di sepertiga akhir malam, maka beliau lakukan. Nah, itu demikian. Ya, ini. Jadi sholat malam itu mulai dari awal malam, pertengahan malam, akhir malam. Nah, itu demikian. Ya, itu semuanya boleh. Ya, itu demikian. Kemudian waktu yang utama untuk sholat malam. Ya, ini. Waktu yang utama itu, ya, jadi otomatis kalau ada fadilah, keutamaan atau afdoliyah, ya, keutamaan, ya, itu ada dalil, ya, ini. Jadi kalau kita mengatakan oh utamanya jam sekian sampai jam sekian, mana dalilnya? Ya, karena yang tahu keutamaannya itu hanya Rasul. Rasul itu pun diberitahu oleh Allah. Itu demikian. Rasulullah sendiri tidak tahu, tapi diberitahu oleh Allah. Di sini yakni para ulama mengatakan disunnahkan qiyamul lail itu sepertiga akhir malam. Ya, itu supaya apa? Mendapat apa? Satu keutamaan, ya, dari Allah yang sangat besar, karena itu waktu-waktu, ya, yang dimana Allah Ta'ala turun ke langit dunia, ya, itu. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullah ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa sulusil lail, ya. Maka Allah Ta'ala turun ke langit dunia di setiap malam, ya, tatkala sepertiga malam akhir, ya. Maka fayaqul, Allah berfirman, anal malik, aku ini raja. Anal malik, aku ini raja. Manil ladzi yad'uni fa astajibu lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabai. Manil ladzi yas'aluni fa a'tihi. Maka siapa saja yang meminta kepadaku, aku akan beri. Manil ladzi yastaghfiruni aghfirullah. Barang siapa yang meminta ampun, memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Ya, dalam riwayat lafaz yang lain bagi Imam Muslim, hatta yanfajiral fajr, sampai munculnya fajar. Sepertiga akhir malam sampai subuh. Itu demikian. Ya, ini. Jadi Allah turun di dunia ini, turunnya ya apa? Anjlok, salto, atau ya apa? Ya, itu. Karena ini di medsos ramai sekali, terutama orang-orang Asy'ari Maturidi. Ya. Jadi kalimat turun, mosok Gusti Allah turunkan sama dengan makhluknya. Ya, kan begitu. Dia tidak paham kalau ada ayat-ayat atau hadis-hadis tentang asma dan sifat Allah itu digarisbawahi di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kalau Allah beritahu, ya, Allah itu punya tangan, ya,
Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tatkala dibacakan ayat-ayat itu, mereka tidak bertanya, ya opo tangane Gusti Allah. Karena mereka paham Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya, Allah tidak sama dengan makhluknya. Mereka paham sehingga tidak tanya. Tapi mereka imani karena Allah yang berfirman. Ya, itu demikian. Dan tanya tentang itu bid'ah karena sahabat tidak pernah tanya. Ya, itu demikian. Imam Malik ya ditanya tentang Allah bersemayam. Ya, kaifa yastawillahu 'alal arsy? Bagaimana semayamnya Allah di atas arsy-Nya? Jawabnya Imam Malik apa? Al istiwa'u ma'lumun. Bersemayam itu semua orang tahu. Ya, karo lungguh, karo sendenan, karo apa? Silo, karo apa ya? Ya, enggak ada yang tahu karena itu Allah. Allah tidak sama dengan makhluknya. Istiwa itu semua orang tahu, maklum. Wa kaifiyatu majhul, bagaimananya tidak ada yang tahu karena itu Allah tidak sama dengan makhluknya. Wa imanu bihi wajibun, mengimaninya itu wajib karena itu ada di dalam Al-Qur'an, itu pemberitahuan Allah. Wa su'alu anha bid'atun, mempertanyakan itu karena sahabat tidak pernah tanya. Ya apa semayamnya Allah? Loh itu begitu. Jadi para a'imah akidah ahlus sunnah, akidahnya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, semuanya demikian. Ya, tidak ditakwil tangan itu kekuasaan. Dari mana memalingkan makna tangan menjadi kekuasaan? Ya, apa ada korinanya yang menyebabkan makna tangan itu jadi kekuasaan? Ya, itu. Kemudian turun diartikan dengan macam-macam sudah. Ya, turun ya turun sudah. Kita imani itu. Kita tidak bisa misalkan, tidak samakan karena itu Allah. Allah tidak sama dengan makhluknya. Iman wajib. Imam Syafi'i ditanya tentang apa? Hadis. Ya, ketika penduduk neraka dimasukkan neraka, neraka selalu mengatakan hal mim mazidani, ya Allah apakah ada tambahan untukku? Jutaan orang, bukan tambah redup tapi apa? Tambah membesar, menggelegak. Itu, ya Allah apakah ada tambahan untukku? Hal mim mazidani, dikuasai lagi jutaan orang, tambah besar menggelegaknya. Ya, ditaksi tambahan lagi, minta tambah lagi, maka Allah meletakkan kakinya di neraka. Neraka bilang kotu cukup. Imam Syafi'i ditanya ya tentang hadis ini, ya opo, iki kan gak masuk akal. Ya, ini kan gak masuk akal. Percaya sampean, lu bahasa Jawanya gitu. Opo sampean percaya karo hadis iki? Jawabnya Imam Syafi'i apa? Amantu bi Rasulillah, aku iman kepada Rasulullah. Amantu bima jaa anir Rasulillah. Aku iman kepada apa? Yang dibawa oleh Rasul, yang diajarkan oleh Rasul. Saya imani semuanya. Amantu ala muradi Rasulillah. Aku beriman seperti yang dimaksud oleh Rasul. Kalau Rasul mengatakan demikian, masuk akal tidak masuk akal, saya akan imani. Ya, itu akidahnya Imam Syafi'i, akidah salaf, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, bukan Asy'ariyah Maturidiyah. Loh itu begitu. Ya, itu demikian yang mentakwil karena apa? Takut nanti. Nah itu begitu. Ya, masih banyak sebetulnya. Ya, ini ada lagi, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang Allah turun ke langit dunia.
Ya ini hadisnya ini. Ini yang ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau Allah turun dari arsy-Nya ke langit dunia, padahal dunia ini muter. Akan terjadi sepertiga akhir malam terus. Berarti Allah tidak di atas arsy kalau gitu. Karena dunia ini muter. Akan terjadi setiap hari itu 2/3 akhir malam terus. Ya, itu demikian. Ya, ini. Apa jawab beliau? Ya. Beliau jawab dengan surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Kalau makhluk pindah ke satu tempat, maka tempat itu akan Kalau Allah pindah ke satu tempat, tempat itu kosong, berarti apa? Sama dengan makhluknya. Allah itu mampu pindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa tempat itu Allah mampu itu. Lah ya apa Ustadz carane? Carane akal sampean niki sampean dekek dhisik ya. Sampean pasang iman. Karena ini masalah iman bukan logika. Kalau logika sampean gunakan untuk masalah-masalah yang gaib apalagi tentang Allah, akan banyak yang sampean tolak nanti. Loh iya, kalau ukur logika manusia ini pendengarannya terbatas, penglihatannya terbatas, kemampuan otaknya terbatas. Loh itu begitu. Ya. Tentang Allah itu iman. Akal ditaruh dulu, gak gaduh akal ini. Ya, itu. Kalau Rasul ngasih tahu begitu ya sudah diimani yang demikian itu. Ya, jangankan Allah, ada makhluk yang pindah satu tempat tanpa meninggalkan tempat itu. Ya, apa itu? Jadi tanpa meninggalkan bekas ya, tidak ada bekasnya. Itu. Apa itu? Ruh. Ya, jenengan yakin ruh itu ada? Yakin Ustaz. Tempatnya mana ruh itu? Ada yang tahu enggak? Oh jantung Ustaz. Oh ini Ustaz. Oh ini Ustaz ada di dengkul Ustaz. Ruh itu di dengkul. Ya itu. Ada ruh itu macam-macam sudah. Ya itu pendapat orang. Tapi begitu meninggal orangnya, ruh ini kan keluar. Diotopsi seawak ini tanpa meninggalkan bekas. Yang mengatakan di dengkul, dicari di dengkul tidak ketemu, di bekasi. Yang di jantung tidak ketemu, yang di otak tidak ketemu. Ya, ini makhluk, apalagi Allah. Ya, itu demikian. Allah maha dari itu, lebih dari itu. Ya, itu demikian. Ya, ini. Jadi ini keutamaan waktu sholat malam itu ketika Allah turun ke langit dunia, ya ini keutamaan, ya itu demikian. Kemudian, yakni ada dari Amru bin Abasa tadi dalil aqrabu ma yakunu rabb minal abdi fi jawfil lail akhir. Jadi di pertengahan malam akhir ini. Ini seorang yang paling dekat dengan Allah antara Rabb dan hambanya yang paling dekat ini, yakni apa? Di malam akhir. Ya. Ini. Kemudian dari Abdullah bin Amru Rasul bersabda, "Inna ahabbas siyam ilallah siyamu Daud." Sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah puasanya Nabi Daud. Wa ahabbus sholah, dan sholat yang paling dicintai oleh Allah sholatu Daud, yakni sholatnya Nabi Daud.
Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Ya, Nabi Daud itu tidur setengah malam dan bangun sepertiganya. Jadi tengah malam bangun sampai sepertiga. Terus sepertiga yang sisanya itu mana itu digunakan tidur. Ya, itu puasanya itu 1 hari puasa, 1 hari tidak. Nah, itu demikian. Jadi dengan 2 dalil ini keutamaan yang ada itu sepertiga akhir malam ya dan pertengahan malam. Nah, itu demikian. Ya, ini ya ini waktu-waktu yang utama untuk sholat malam. Ya, demikian. Kemudian istri beliau Aisyah mensifati sholatnya Nabi. Yakni Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin berkata, kana yanamu awwaluhu. Rasul awal malam tidur, wa yaqumu akhiruhu. Berdiri akhir malam. Fayusolli, beliau sholat, tsumma yarji ila firasyi. Setelah sholat dia pergi ke tempat tidurnya. Ya, fa idza adzanal muadzin wasabah. Apabila beradzan muadzin maka beliau loncat bangun, ya. Fa in kanat bihi haja ikhtasala. Kalau dalam keadaan junub beliau mandi dulu. Wa illa tawaddoa, kalau ndak junub wudu kemudian keluar ke masjid. Ya, ada demikian. Maknanya apa? Ini adzan pertama. Ya, itu demikian. Ini kalau adzan kedua, jadi Rasul itu setelah mendengar adzan pertama, beliau dalam satu riwayat itu beliau sholat malam, adzan pertama ditutup dengan witir. Kemudian beliau ndak pulang, tidur di masjid, ya. Jadi di lambung kanan, kepalanya di sana, ya, menghadap ke arah kiblat. Nunggu apa? Nunggu adzan subuh. Jadi dia ndak tidur, tapi apa? Ya tidur cuma ndak merem, ya. Itu nunggu adzan subuh. Ya, kalau tidur, ya tidur yang ngikuti sunnah ini, orang Jawa bilang turune wong ngalup, ya. Ngalup itu apa? Arep-arep mati. Soalnya apa? Tidurnya arahnya ke arah kiblat, kepalanya seperti orang kan begitu sunnahnya, ya. Ada gitu. Iki turune wong ngalup, nek wong Jawa gak oleh. Kok kebablasan mati. Sakjane enak ngene iki, nek seru ngono ya rono madrono cek mati ya. Ya, matine mari sholat malam. Ah, itu bagus itu, ya. Nah, ini. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Kita akan lanjutkan yakni adab-adab qiyamul lail, ya. Pada kesempatan yang akan datang barangkali ada pertanyaan, monggo, yakni di dalam bab ini atau yang lainnya, silakan, monggo. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.